wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah. Nah, Ustaz. Baik. Nam tafadhal iqra akhi Zain, akhi Ainal. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil kulli wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah. Al kullu adapun kul hukumnya adalah menghukuminya kita semua alal majmu'i kepada suatu kumpulan. Kakul lidaka seperti setiap daripada hal tersebut laisa ada hukumi itu tidak terjadi. Wahai suma dan sekiranya likulli fardin bagi setiap individu hukima itu diberi hukum, fa innahu maka sesungguhnya hal tersebut kulliyatun dinamakan sebagai kulliyah qad unima sungguh telah diketahui. Wal hukumu dan adapun menghukumi lil ba'di kepada sebagian saja, wa adapun itu menghukumi kepada sebagian saja al juz'iyah adalah juz'iyah. Wa juz'u dan adapun juz ma'rifatuhu adapun mengetahui itu juz jaliyatun itu nampak. Langsung aqulu al kullu huwa al majmu' al mahkum alaih ka qaulika ahlul azhar ulama'u yazfihi man lam yashumma lil ilmi raihatan. ya tafadhal dijelaskan tentang kullu dulu. Ada kul, ada kulliyah, ada juz, ada juz'iyah, kemudian ada juz. Silahkan kul sendiri bagaimana sekaligus dengan contohnya. Nah, Ustaz. Jadi yang namanya kul, kata-kata kul itu ketika kita menjatuhkan hukum kepada suatu perkumpulan, Ustaz. Contohnya seperti kita mengatakan bahwasanya penduduk Al-Azhar itu ulama. Nah, itu berarti kita menghukumi kepada orang-orang Al-Azhar sebagai ulama. Nah, yuzbihim man la yushmal al-mirhat, tapi tidak semuanya, hanya yang ulamanya saja. Karena di antara mereka ada orang yang bukan ulama, Ustaz. Ya, artinya kita kan tidak spesifik lah kalau kul. Kalau kul itu kan kalau kul itu menghukumi secara majmu', secara kumpulan kan. Secara kumpulan dari seluruh individu. Kita melihat langsung dihukumi secara kumpulan dari individu tersebut langsung dikatakan ulama. Kan tidak menghukumi satu persatunya. Dan lain lagi kalau nanti ini satu persatunya. Kalau per individunya dihukumi kan lain lagi nanti kan. Kalau seperti halnya ahlu bahasa seperti ungkapan ahlu hadzal makan ulama, ini kan kul. Karena menghukumi keseluruhan. Ahlul Mesir misalnya ahlul azhar ulama. Kata-kata ahlul azhar ulama ini kan menghukumi seluruh orang yang ada di mazhar kan, dihukumi, padahal pada kenyataannya kan di dalamnya kalau secara individu di dalamnya kan tidak semuanya ulama, bahkan ada yang di antara mereka itu tidak berilmu. Hanya menghukumi secara global saja. Secara global. Bahasa ahlul azhar ulama ini kan secara global, secara umum. Langsung dihukumi keseluruhnya. Dihukumi secara majmu', seluruh individu langsung. Ya, dari itu. Kemudian kalau kuliah berarti kan kebalikannya kan ya. Coba dibaca dulu. Wal kulliyatu al hukmu ala kulli fardin ka qaulika kullu insanin qabilun lil fahmi. Berarti itu menghukumi setiap manusia, setiap individu daripada manusia itu bisa menerima pemahaman, bisa memahami. Berarti kan dihukumi secara per individu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin. Kulnya di sini adalah kan kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kira-kira ini termasuk yang contoh kul apa kulli ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hah? Kuliah, Ustaz. Kuliah, karena menghukumi per individu kan. Kalau yang
kul itu kan perbedaannya yang gampang. Kalau kul itu kan menghukumi kemana kumpulan dari seluruh dari individu-individu yang ada, langsung dihukumi secara global, secara kumpulan majmuk, secara kumpulan dari individu langsung. Tak spesifik sama sekali, tidak spesifik kan. Kalau yang kuliah itu kan spesifik, setiap orang nanti dihukumi, tidak menghukumi secara global, tapi secara spesifik. Kullu insan, kullu insan apa contohnya? Kullu insan, kullu insanin qabilun lil fahm. Setiap manusia ini sudah ini kan yang dianu sudah per individu. Setiap manusia, setiap persatunya itu semuanya bisa menerima terhadap faham. Karena manusia kan. Meskipun ada yang tingkat pemahamannya, ada yang cepat, ada yang rendah, dan ada yang sangat rendah kan. Ada yang tengah-tengah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu juga lafaz itu termasuk juga yang kuliah. Kalau kuliah kullu nafsin dha'iqatul maut kuliah. Kalau semisal contoh semisal ya Banu Tamim yahmiluna as-sakhratal 'azimah. Banu Tamim membawa batu yang besar. Banu Tamimin yahmiluna as-sakhratal 'azimah. Kira-kira kalau contoh seperti ini masuk yang kulli apa kuliah? Kalau itu yang kulli, Ustaz. Kulli ya, kan sudah bisa dibedakan, gampang cara membedakan. Kalau dihukumi secara majmuk langsung, secara keseluruhan, bukan per individu, seperti halnya contoh lagi. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyatun. Nah, itu kulli, Ustaz. Kuliah ya kan sudah bisa karena bukan sudah bisa ya ditebak antara kuli, sudah bisa. Kalau sudah kita menghukumi secara global itu adalah kuli. Kalau secara per individu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia. Kullu insanin, setiap manusia, qabirun lil ilmi, langsung menuju kepada per individunya. Nah, Ustaz. Iya. Coba ya, berarti sudah paham. Sekarang antara juz'i dan juz'iyah. Yang juz'iyah, tafadhal. Wal juz'iyatu al-hukmu al-afrad kaqaulika ba'd ahlil azhar ulama. Kalau juz'iyah itu ketika kita menghukumi kepada sebagian individu saja, Ustaz. Contohnya seperti sebagian ahlul azhar itu adalah para ulama. Ya, ini hanya sebagiannya saja. Berarti kan kebalikan dari apa yang juz'iyah ini? Dari kuliah, Ustaz. Dari kuliah apa kebalikan dari kul? Dari kul mungkin ya. Kuliah, Ustaz. Kuliah. Dari kuliah. Nah. Ya, menghukumi terhadap sebagian individu yang ada di suatu kelompok. Ba'dul insan katibun. Sebagian manusia ada yang bisa menulis, ada yang memang tidak. Kalau contohnya di sini, ba'du ahlil azhar ulama. Coba diulang ini juz'iyah ini kebalikan dari kul apa kuliah? Kebalikan dari kuliah, Ustaz. Kul kayaknya, kul. Kebalikan dari kul, soalnya kan kalau kul majmu, kalau ini ba'dunya, Ustaz. Iya, artinya juz'iyah ini adalah menghukum sebagian dari majmu', seperti itu. Nah. Makanya kan tidak, kalau kuliah itu kan menghukumi per individu. Kalau ini kan tetap menghukumi secara sekelompok masih kan. Sekelompok itu tapi dihukumi secara sebagian saja. Kalau yang kul itu kan secara keseluruhan.
ahlul azhar ulama. Kalau yang juz'iyah sebagiannya ba'du ahlil azhar ulama. Berarti kan kekul. Karena menghukumi sebagian dari kelompok. Kalau kul menghukumi keseluruhan kelompok. Kalau kuliah menghukumi per individu dari kelompok tersebut. Per individu. Ya kan? Kalau kul menghukumi keseluruhan secara kelompok itu, kelompok dihukumi secara keseluruhan. Kalau yang juz'iyah menghukumi sebagian dari kelompok itu, ya, sebagian dari kelompok itu, kemudian kalau kuliah itu adalah menghukumi per individu dari kelompok itu. Ya, bisa ditangkap? Bisa, Ustaz. Seperti itu. Makanya contohnya kan ahlul azhar ulama yang kul, yang juz'iyah ba'du ahlul azhar ulama. Sekarang yang juz. Wal juz'u ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun kasamri wal khayti lil hasir fa kullun minhuma yuqalu lahu juz'un wal hasiru kullun. Juz itu adalah komponen daripada kul itu sendiri, Ustaz. Komponen dari kul sendiri. Contoh seperti halnya hayawanun natik. Hayawanun natik. Juz itu kan komponen-komponen dari kullinya sendiri kan. Hayawanun natik berarti ada insan. Seperti halnya di sini adalah kas apa ini artinya? Saya nggak tahu. Kasamri wal khaytil hasir. Apa sebut? Kalau Al-Fakir cari di Kaumus, Ustaz, di Al-Ma'ani itu hasir itu maknanya keset, Ustaz, gak ada yang lain. Iya, kalau hasir keset cuma simar ini apa? Kasimari, samari. Warna coklat kan, gak ada yang lain, Ustaz, gak ada yang cocok. Wal khayti, khayt di mana? Jahitan. Jahitan ya, benang. Apa samar ya yang cocok ini ya? Intinya kumpulan samar ini adalah juz, ini khayt juz. Kemudian ini sudah menjadi istilah terhadap hasir. Sehingga ini, maka keduanya ini dikatakan dengan juz, sedangkan hasir kullun. Seperti halnya gampangnya adalah hayawanun natikun, hayawan juz, natikun itu adalah juz. Kemudian dari keduanya itu adalah hayawanun natik itu adalah insan, menghasilkan kul, komponen dari kul, karena kul dari hayawanun natik itu adalah insan. Berarti insannya adalah kul, kemudian kalau hayawan dan natik itu adalah juz. Makanya juz seperti hanya yang antum sampaikan tadi, juz sendiri merupakan komponen-komponen dari kul. Jadi komponen-komponen dari kul tersebut itu adalah juz. Ustaz. Ya, bisa dipaham? Bisa, Ustaz. Berarti tentang sudah fasal ini ya? Fasal udah. Oh ini belum di bawah berjus ya. Oh ini tinggal sedikit. Oh ini ya, coba langsung dulu. Wa asyara al-musannifu. Wa asyara al-musannifu biqauli kakullu dzaka ila akhirih ila hadits dzil yadain al-masyhur. Lama qala lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam aqsarta as-salata am nasaita ya Rasulullah faqala kullu dzalika lam yakun wa tahqiqu annahu min babil kulliyah lal kulli bidalil berarti dari kata-kata wa tahqiq annahu min babil kulliyah, berarti di sini terjadi khilaf. Ya kan? Wa tahqiq pendapat yang paling benar ini termasuk kulliyah, bukan kul.
Nah, Berarti ada dua pendapat, ada yang mengatakan ini adalah kullu dzalika lam yakun, ini termasuk min babil kul. Ada yang berpendapat ini min babil kulliyah, tapi pendapat yang paling unggul ini adalah pendapat yang paling unggul dari keduanya adalah min babil kulliyah. Coba nalarnya gimana antara mana gambaran kulnya sendiri kalau diarahkan kepada kul, bagaimana gambaran kalau kuliah? Ketika Nabi ditanyakan usirat as-salat, kalau saya di bawah saya baca di dalamnya saja sih dulu. Nomor 2, taklikan nomor 2. Oh ini. Ini ceritanya saya baca secara lengkap saja ya, biar enak, biar tidak langsung aku sirot. nah. Ini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-asri fasallama fi raq'ataini. Berarti Rasulullah itu pernah sholat bersama sahabat sholat asar, tapi fasallama fi raq'ataini, nyampe 2 rakaat ternyata Rasulullah sudah salam. Sholat asar itu 4 rakaat, ternyata nyampe 2 rakaat Rasulullah sudah salam. Kemudian karena sudah salam, akhirnya faqama dzul yadain. Akhirnya ada yang protes, yang menanya dari golongan sahabat. Sahabat bertanya, ini sholat 4 rakaat kok 2 rakaat? Ditanyakan oleh sahabat, pertanyaannya ini, faqala, ini pertanyaan sahabat, aku sir as-sholatu ya Rasulullah amnasita. Apakah engkau mengqashar sholat? Apakah sholat itu dikosor? Atau engkau lupa? Melakukan 2 rakaat, apakah engkau itu mengqashar? Atau engkau lupa sehingga melakukan salam 2 rakaat? Dijawab oleh Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Semua hal tersebut tidak ada. Coba sekarang antum arahkan, ini kan ada 2 pendapat, wa tahqiq kulliyah. Wa tahqiq kulliyah, tapi kita rentet dari yang kul dulu. Nah, bagaimana gambaran antum wa kullu dzalika lam yakun dengan apa namanya permasalahannya awalnya aku syirat as-shalat, aku syirat salatu ya Rasulullah amnasita. Kullu dzalika lam yakun. Ini coba yang kullun bagaimana nalarnya? Yang kulun dulu, Ustaz. Yang kulun dulu. Kalau yang kulun supaya apakah itu ya jadi semua hal tersebut, jadi dari lupa ataupun kosor itu tidak terjadi pada Rasulullah SAW. Nah, tapi salah satunya itu terjadi, Ustaz. Kalau kulun seperti itu. Kalau dua-duanya terjadi itu enggak, semuanya terjadi itu enggak, tapi hanya salah satunya mungkin. Seperti itu, Ustaz. Wa kullu dzalika lam yakun. Berarti kalau kulnya semua hal tersebut lupa dan tidak terjadi. Tidak terjadi secara bersamaan, tapi salah satunya ya terjadi. Ya, itu gambarnya yang kulun semisal. Yang kuliah gimana? Pendapat yang tahqiq ini kuliah. Nah, tapi kalau kuliah ya lebih spesifik lagi, Ustaz. Kalau tadi kan semuanya al-majmu itu dari lupa dan kosor itu tidak terjadi. Kalau kuliah itu setiap baik itu lupa ataupun mengkosor itu tidak terjadi sama sekali pada Rasulullah SAW. Oh ya. Yang kuliah. Berarti memang arahannya seperti itu. Kita gampangnya kembali seperti halnya yang tadi. Kalau yang kul berarti kita langsung arahkan secara majmu'. Secara majmu', langsung secara kumpulannya. Kullu tadi kalam yakun. Semua hal tersebut itu tidak terjadi. Tanpa spesifik. Pokok semuanya, individunya ada apa saja? Individunya ada kosor, kemudian ada lupa. Langsung secara diumumkan, diglobalkan, semuanya tidak terjadi. Kul. Tapi kalau yang kuliah berarti diarahkan kosor, bahwasanya kosor sholat, kemudian dan juga
lupa, itu tidak terjadi. Perbedaannya sangat, pada intinya sama, cuma cara pengungkapannya itu kan yang beda kan. Nah, Cara pengungkapannya. Kalau menghukumi secara keseluruhan berarti itu kul. Tapi kalau menghukumi per individu, per individu, kita sholat yang lupa dihukumi, kemudian dispesifikkan itu, maka itu kan kuliah. Ya, nah, kuliah itu kan kuliah. kuliah. Kuliah itu kalau masalah kullu dzalika. Kemudian jawabannya setelah itu kullu dzalika lam yakun. Ini ada dua ulama, ada semuanya tidak, pendapatnya ada kul, ada kuliah. Kemudian Rasulullah faqala, Rasulullah berkata faqala qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Apa namanya? Kemudian sahabat lagi berkata kepada Nabi, qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Hal itu bisa terjadi Rasulullah. Sebagian dari hal itu terjadi. Berarti Rasulullah memilih yang itu, sebagian itu terjadi. Entah sebagian yang mana. Ternyata pada saat itu Rasulullah langsung faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi faqala asadaqa dzul yadain, apakah dia benar? Akhirnya mereka menjawab qalu na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu fatamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas shalah. Akhirnya itu langsung disempurnakan oleh Rasulullah. Disempurnakan summa sajada sajadataini wa wajada ba'da taslim. Akhirnya kemudian karena sudah ada celahnya sholatnya, kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Artinya, tapi yang paling inti ini adalah perkataan kullu dzalika lam yakun. Kullu dzalika. Karena kenapa kok ini yang tahqiq ini adalah menggunakan kuliah? Karena kebanyakan contoh kuliah itu menggunakan lafaz kul langsung. Nah, Itu langsung menggunakan lafaz kul. Makanya tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kuliah apa kul? Kuliah jelas Ustaz. Kullu insanin qabilun lil ilmi. Kuliah. Nah. Kullun dzalika lam yakun. Kebanyakan contoh kuliah itu kebanyakan memang pakai kul langsung. Makanya di sini at-tahqiq kuliah. Meskipun ada ulama yang mengatakan ini dikatakan kul, arahannya adalah semuanya dihukumi secara majmu', semuanya itu tidak terjadi. Cuma identifikasinya, ciri-cirinya biasanya kalau kuliah, biasanya kebanyakan menggunakan kul gitu. Nah, Ustaz. Tapi kalau yang Wahabi itu kullu bid'atin dolalah. Nah, coba kita praktekkan itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu masuk ke apa kiranya? Kullu bid'atin dolalah itu masuk ke apa? Ini kan cuma tadi saya tidak mengatakan setiap didahului kul itu pasti kuliah. Tidak mengatakan seperti itu saya. Nah, Ustaz. Cuma kebanyakan contoh yang kul itu biasanya kuliah itu. Tapi tidak semua lafaz kullu apa nanti itu adalah kuliah, enggak. Nah, Ustaz. Nah. Lah, ya cuma itu. Kalau ya tergantung mereka kan juga belajar. Kalau kita kan memasukkan, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kullu bid'atin dolalah itu dimasukkan ke kul apa kuliah? Ke kul Ustaz ya? Ke kul kalau kita. Karena itu dihukumi secara majmu', yang pada hakikatnya tidak semua hal tersebut itu hal yang bid'ah itu adalah dolalah. Sama seperti halnya ahlul Mesir ulama itu kul. Ahlul Azhar ulama, tapi pada kenyataannya tidak semuanya ahlul Azhar itu ulama. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maka menurut kita kulnya itu maka itu adalah kul yang dihukumi, sehingga di dalamnya ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Nah. Dan mereka tidak mau. Kayaknya kalau mereka lebih ke
kalau mereka ke kuliah tidak mau tentang bid'ah yang padahal ya gimana ya, namanya sudah keyakinan. Nah, Kalau mereka kan menghukumi kuliah kan, kuliah Ustaz. kuliah kalau Setiap, mereka, karena setiap per individu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, itu kan dihukum per individu. Pokoknya sesuatu yang ada itu bid'ah sudah. Kullu bid'atin itu dolalah. Kullu dolalatin, setiap itu. Kalau mereka yang kita meyakini yang cool, tapi kita sebagai ahlus sunnah itu menghukumi kullu bid'atin dolalah, itu kalau di ilmu mantiknya itu termasuk yang cool. Tapi kalau mereka menghukumi secara kuliah, tapi namanya sudah sama-sama keyakinan, repot. Meskipun sudah mau didatangkan dalil bagaimanapun, kalau sudah keyakinannya mereka mantap, ya sulit. Kalau yang kullu dolalatinnya berarti tetap kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap kuliah ya Ustaz ya? Yang kullu dolalatin finalnya tetap kuliah ya? Iya kalau itu. Nah. Ya. Kalau kullu dolalatin kan kita kan sepakat. Jelas. Nah. Kalau sudah dolalah kita sepakat. Yang tidak sepakat kan yang di depan. Setiap bid'ah yang dikatakan dolalah itu kan. Nah. Kalau yang setiap dolalah, Ahlussunnah juga meyakini bahwasanya setiap sesuatu yang menyeleweng, jelas-jelas menyeleweng, itu adalah benar. Nah. Tapi kalau mau mengatakan kullu bid'atin itu setiap bid'ah adalah dolalah, kita tidak setuju. Karena buktinya tidak semua bid'ah itu adalah dolalah. Karena banyak bid'ah yang dilakukan oleh sahabat. Seperti hanya sholat tarawih itu adalah bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Dan itu termasuk ini termasuk nikmat apalah sebaik-baiknya bid'ah ya. Gimana bahasanya? Ada bahasanya. Karena Rasulullah sendiri kan tidak melakukan seperti itu. Nah. Pernah melakukan, cuma yang disempurnakan secara 20 itu kan oleh konsensusnya Sayyidina Umar. Berarti yang namanya kuliah ini butuh adat ya Ustaz ya? Butuh adat kulun. Ya enggak juga kan, seperti hanya kullu bid'atin kan bukan kuliah. Kan masuk ke kul. Cuma kebanyakan kalau contohnya kuliah itu menggunakan kul gitu maksud saya, tapi tidak semuanya. Nah, cuman ada juga yang pakai kul tapi kok ngelek? Diulang lagi, ngelek tadi. Ya berarti seperti itu Ustaz. Tidak harus pakai adat kulun, tidak harus pakai kulun. Harus. Kok gangguan jaringan? Nah Ustaz. Ya seperti itu, nggak ada adatnya. Oh nah. Cuma saya bilang kebanyakan contoh yang pakai kul itu biasanya kuliah gitu, kebanyakan. Tapi tidak semuanya. Terbukti di kullu bid'atin kalau kita bukan kuliah itu. Tapi kalau menurut mereka kuliah. Kuliah nah. Ya. Sudah? Bab ini? Insya Allah. Sudah bisa dicerna semua ya? Nah, Mas. Ya. Sekarang kita faslun fil mu'arrifati. Ini cara membuat definisi ini. Allah. Jadi makanya kalau mau buat definisi harus paham ini dulu sebenarnya. Kalau tidak paham ini kacau. Dalam bahasa Arab maksudnya. Nah, Mas. Ternyata memang
mau membuat definisi saja itu sangat sulit. Seperti halnya kan setiap bab itu kan ada definisinya. Di bab fikih puasa ada definisinya, sholat ada definisinya, bab ijarah ada definisinya, bab wakalah ada definisinya, nikah ada definisinya. Nah ini cara membuat definisi. Ini cara membuat definisi ini. Ya, tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mu'arrifat. Mu'arrifun adapun yang mentarifkan ila salah satu itu kepada 3 kusima dibagi. Hadun yang pertama had, warasmiun yang kedua rasm, walafdun yang ketiga lafdi, ulama itu diketahui. Fal hadu maka adapun tarifat bil jinsi itu menggunakan jenis, wa faslin dan fasal waqa'a, keduanya terjadi. Warasmun adapun tarif rasm bil jinsi itu menggunakan jenis, wa qasatin ma'a dan kekhususan. Wana kisul haddi dan adapun takrif yang kurang, yang nakis di faslin itu menggunakan fasal, au ma'ajinsin atau menggunakan bersamaan dengan jenis, ba'idin yang ba'id, la qoribin tidak dengan jenis qorib, waqa'a itu terjatuh. Wana kisul rasmi dan adapun takrif rasmi yang nakis di khosotin fakot itu hanya menggunakan kekhususan saja. Au ma'ajinsin ab'adin atau bersama menggunakan jenis yang paling jauh, qadir tabat itu sungguh telah terikat. Au ma bilafdiyin atau dengan sesuatu bilafdiyin dengan lafaz ladaihim menurut mereka ahli mantek syuhiro itu dikenal. Tabdilu lafdin menggantikan lafaz birodifin dengan muradifnya asyaro dengan yang paling masyhur. Ya. Cuma seperti ini akhi, untuk ini ada kaitannya dengan yang kemarin, Kulliyatul Khams itu. Nah, kan itu Kulliyatul Khams itu kan termasuk mabadi utasawurat itu kan ya. Nah, Ustaz. Makanya mabadi utasawurat kalau itu kan mabadinya adalah Kulliyatul Khamsi. Al-Kulliyatu al-Khamsu kan ya. Al-Kulliyat al-Khamsu. Ini sekarang makosidnya. Makosidnya yang dikatakan dengan qaul syarih. Mabadi'nya. Makanya nanti antara makosid dengan mabadi'nya ini tidak lepas ini nanti. Nah, Ustaz. Makanya di contoh-contoh yang tadi fal haddu bil jinsi wa faslin ini menggunakan jenis harus menggunakan fasal, ada kaitannya. Jadi di makosid ini terus cara membuat takrif ini selalu dikaitkan dengan mabadinya, yaitu mabadinya al-Kulliyatul Khams. Ada kaitannya semuanya nanti. Berarti kita sekarang mencoba untuk membuat definisi dari setiap pembagian ini. Nah, coba dulu dibaca dulu aku lama. Langsung itu kan sudah tadi fal mu'arrifatu ini langsung fal mu'arrifatu. Fal mu'arrifatu. Oh, fal mu'arrifatu jam'un mu'arrifun bi kasri ra. Wa yuqalu lahu ta'rifun wa qawlu syarih aidan. Wa huwa makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf bi fathir ra. Kal hayawanin natik fi ta'rifil insan fa inna ma'rifatahu sababun fi ma'rifil insan. Mana mu'arrifnya, mana mu'arrafnya? Kalau mu'arraf itu lafaz al-insan, kalau mu'arrifnya itu al-hayawan an-natik. Ya, hayawan natik. Karena apa namanya mu'arrif itu menjadi sebab untuk mengetahui mu'arraf. Untuk mengetahui insan kan mu'arraf. Kita harus untuk mengetahui insan maka harus ada ta'rif hayawanun natik. Harus ada ta'rifnya, ada mu'arrifnya yang bisa untuk mengetahui yang ingin kita ketahui. Siapa insan tersebut? Insan itu siapa? Yang pengen diketahui itu kan, objek yang pengen kita ketahui.
maka harus ada ta'rif. Harus ada ta'rif yang bisa untuk ada definisi yang bisa kita mengetahui siapa insan tersebut. Al-insan dia adalah huwa hayawanun natik. Insan ini adalah hayawan yang natik, yang berpikir. Berarti hayawan natik ini adalah mu'arrif, mu'arrafnya itu adalah insan. Apa itu zakat? Zakat berarti mu'arraf. Nah. Zakat itu adalah mu'arraf, kemudian ke belakang. Apa itu kitab? Kitab mu'arraf, wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Wastilahan ismun li jinsin, itu. Ismun li jinsin ila akhirih, itu adalah mu'arrifnya. Mu'arrafnya Alkitab. Baik, itu. Semuanya nanti terbagi menjadi 5, wa huwa khamsatu aqsamin. Haddun tamun wa nakisun wa rasmun tamun wa nakisun wa ma'rifatun bil lafzi. Nah, ini semuanya pembagian. Kita sekarang langsung pembagiannya ada 5, ada hatam, ada naqis, wa rasm tam, wa naqis, dan juga jadi nanti ada hatam, ada hat naqis, ada rasm tam, ada rasm naqis, kemudian juga ada lafat. Jadi pembagiannya seperti itu. Ada hatam, ada hat naqis, ada rasm tam, ada rasm naqis, dan juga ada yang ta'rif bil lafz. Kita coba membuat definisi dulu menggunakan hatam. Bagaimana kita membuat definisi menggunakan fal haddut tam? Coba dibaca. Fal haddut tam huwa at-ta'rifu bil jinsi wal faslil qaribain. Ta'rifil insan bil hayawan natik. Ya silakan, gimana itu? Jadi tamnya itu bagaimana? Hat itu bagaimana? Tamnya bagaimana? Kemudian kan contohnya itu adalah contoh definisi dari hatam itu adalah hayawanun, al-insanu huwa hayawanun natik. Ya kan? Al-insan, kata insan bil hayawanin natik. Kalau kita jelaskan berarti al-insanu huwa hayawanun natik. Nah, ini kan contoh dari hatam. Nah, itu nalarnya bagaimana? Antara hat kemudian tam, ta'rif ini harus menggunakan ta'rif jenis, harus menggunakan jenis qorib, dan juga harus menggunakan fasal qorib. Fasal qorib. Kan? Fal tam wa at-ta'rif, ya ada ta'rif yang menggunakan jenis qorib wa faslin qarib. Bil jinsil qarib wa faslin qarib, harus menggunakan jenis qorib dan fasal qorib. Ini kalau haddut tam. Silakan dijelaskan. Jadi hatam itu adalah bisa diulang? Nggak bisa. Hilang. Sempurna, Ustaz. Ulang, hilang tadi. Tiba-tiba hilang. Ustaz. Diulang. Jadi hatam itu sepemahaman fakir itu pembatas yang sempurna, Ustaz. Jadi bisa membatasi secara sempurna antara insan dengan yang lainnya, Ustaz. Ya. Nah, itu menggunakan jenis qorib dan fasal qorib. Yang mana jenis qorib ini adalah jenis yang di bawahnya tidak ada. Sedangkan fasal qorib adalah fasal yang khusus hanya untuk si insan, yang membedakan baik hakiko antara insan sama hayawan yang lainnya. Maka itu menjadi hatam, pembatas yang sempurna. Artinya kalau dengan menggunakan had atau pembatas itu kan bahasa lain menggunakan, kita artikan mencegah. Mencegah apa? Ya, mencegah masuknya selain perkara yang ditakrifi kan. Had itu kan batasan. Had itu kan batas. Kalau mentakrif lain yang tidak ditakrifi itu nggak masuk. Itu hatam. Kita mau mentakrifi insan. Insan itu siapa? Al-insanu hayawanun sohil. Bukan tam, ini kacau ini takrifnya. Kemudian sibalah
siapa al-insanu huwa jismun natik, jismu an-natik, jisim yang bisa berbicara. Ini masih belum tam karena jisim nanti banyak, bukan cuma manusia. Berarti kan tidak mencegah sesuatu yang lain itu masuk kepada yang mau ditakrifi. Jadi hatam ini, hatam ini adalah mentakrifi sesuatu sekiranya selain yang mau ditakrifi itu tidak masuk. Mencegah sesuatu yang lain itu tidak masuk terhadap yang mau kita takrifi. Dan ini harusnya menggunakan bagaimana caranya menggunakan, bagaimana cara membuat definisi menggunakan hatam yang dari sesuatu yang tidak definisi itu tidak masuk. Maka caranya harus menggunakan jenis qorib dan juga harus menggunakan fasal qorib. Contoh di sini contohnya adalah bitarifil insan bil hayawanin natik. Al insan apalah insan huwa hayawanun natik. Ya kan? Jenis qoribnya mana? Nah, jenis qoribnya mana? Jenis qoribnya adalah hayawan. Berarti al hayawan bin nisbah lil insan itu jenis qorib. Karena setelahnya hayawan itu insan dan di bawahnya sudah tidak ada jenis lagi. Iya kan? Nah, kalau al-hayawan al-natik bin nisbah lil insan, an-natik bin nisbah lil insan yang mana natik ini sebagai pembeda antara insan dengan fars, ini termasuk fasal qarib. Ya kan? Natik bin nisbah lil insan ini kan fasal qarib karena membedakan antara manusia dengan hayawan yang lain. Ketika sudah menggunakan takrif, ketika sudah menggunakan jenis qarib dan juga fasal qarib, maka al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berbicara. Nah, selain insan ini nggak ada yang masuk sudah. Apa yang masuk? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Namanya ini hatam, mencegah hal yang lain untuk masuk kepada sesuatu yang mau ditakrifi. Kita mau mentakrifi insan sekiranya takrif ini tidak mencakup kepada selain insan, hanya tertuju kepada insan. Berarti kalau kita mau mendefinisikan sesuatu yang mau menggunakan tambah agak repot. Semisal mau mendefinisikan madrasah. Madrasah itu apa? Sekiranya selain madrasah, kita mau mendefinisikan madrasah. Selain madrasah itu tidak masuk, seperti halnya masjid, seperti halnya musola, seperti halnya yang lain. Gimana? Ya harus mikir lagi. Madrasah itu harus mikir kepada kuliatul khamas. Harus nyusun lagi. Harus nyusun lagi kuliatul khamas ini kalau madrasah ini termasuk jenisnya apa. Nanti harus ada skema lagi itu. Nah. Berarti kan agak repot yang mau mendefinisikan sesuatu itu. Jenis muridnya nanti kalau mau menggunakan madrasah itu apa madrasah? Harus kita dulu mencari jenis qoribnya. Jenis qorib madrasah bin nisbah ilal bina, misal bangunan. Misal al-bina'u bin nisbah ilal madrasah, semisal ini jenis qorib semisal. Kemudian setelah itu harus dicari lagi juga fasal qoribnya apa kalau madrasah ini yang bisa kiranya membedakan antara madrasah dengan yang lain. Kalau yang membedakan antara insan dengan hewan adalah natik, sohil, dohik. Kalau madrasah kiranya membedakan dengan yang lain apa ini? Maka itu kan fasal qoribnya.
Oh, ribet banget Ustaz. Oh iya, Prakteknya ribet. kuliah tuh. Kita memberikan contoh di sini ya sesuatu yang sudah ada. Al-insan, hayawan, ini sudah ada dari jenis-jenis korib di atas kan, sudah Nah, insan, naftik sudah disebutkan di pembahasan al-kulliyah al-khamsu. nah, Masalahnya yang repot nanti kalau kita mau mendefinisikan sesuatu yang lain yang tidak ada di contoh ini. Kita cuma membaca contoh yang ada, enak. Seperti halnya sholat. Sholat oleh ulama itu didefinisikan dengan apa? walun wa af'alun. Maksud suatu Aqwalun wa af'alun mukhtatam mu- gimana? aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Itu kan kita harus kaji juga. Sholat itu fasal koribnya dengan apa? Jenis koribnya dengan apa? Kan harus pakai skema lagi kan? Nah. Repot memang. Berarti para ulama itu sudah jenius yang buat takrif itu. Aja Ustaz. Kalau buku-buku yang ada itu kan hanya menerjemah yang ada di kitab-kitab kan? Nah, Buku-buku yang buku-buku yang nyebar-nyebar di mana itu hanya ya menukil-nukil apa namanya ya, cuma menambah sedikit. Takrifnya itu murni dari kitab-kitab kuning itu yang ketika saya baca itu kan. Cuma menerjemah, kemudian ditambah-tambah, kemudian disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang, ditambah-tambah situ. Untuk mau mendefinisikan sesuatu ya, yang repotnya itu mau menentukan jenis koribnya, fasal koribnya itu. Jadi dengan menggunakan al-hayawanun natik sudah tidak ada yang masuk sudah. Berarti hadut tam, sempurna. Sekarang yang kedua berarti hadun naqis. nah Ustaz. Haddun naqis. Ini masih kurang sempurna. Tapi sudah mencegah juga. Sudah mencegah. Tapi masih naqis. Masih naqis. Nah, karena kenapa? Karena ada sebagian perkara yang keluar dari had. Sehingga had tersebut nanti dianggap cacat. Ini harus dengan syarat menggunakan apa? Berarti ada 3 macam. Ada menggunakan fasal saja. Kalau yang had naqis ada yang hanya menggunakan fasal saja ya. Afwan Ustaz, suara antum hilang Ustaz. Cek, bisa enak? Tetap Suara hilang? antumnya hilang. Hilang tetap ada sudah? Ada? Ada, loh? Belum ada Ustaz. Ada sih, cuman kecil banget. Coba keluar dulu sudah. Masuk lagi. Nggak kedengeran Ustaz. Ya coba keluar dulu, nanti masuk lagi. Oh, nah. Bisa? Halo? Kok hilang ya? Kok gangguan terus ya? Halo?
Cek. Cek, cek. Cek. Kok tidak bisa? Keluar lagi coba. Cek, cek. Halo. Cek, cek.